Bagaimana dengan Wahabi? Wahabi ini apakah bermazhab? Wahabi di Indonesia ada yang mengaku penganut mazhab Hambali, ada yang mengaku tidak bermazhab karena guru-guru mereka tidak bermazhab. Nah, dari sisi fikih, apakah Wahabi ini termasuk aliran menyimpang? Menurut kita termasuk aliran menyimpang, aliran sesat. Mengapa? Di dalam fikih, kesepakatan para ulama mazhab, dalil yang disepakati di dalam fikih itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini yang disepakati. Yang tidak disepakati ada sekitar 20 dalil. Jadi kalau saudara belajar usul fikih, ya, belajar usul fikih sampai S2 atau S3 di Timur Tengah, jumlah dalil itu bukan cuma 4 saudara, tapi ada 20 lebih, sekitar 24 atau 25. Ada masalih mursalah, ada istihsan, ada amalu ahlil Madinah, kemudian ada ibtalul hiyal, kemudian ada uruf, kemudian ada ilham, ya macam-macam, lebih dari 20. Cuma dari sekian banyak dalil 20 itu yang disepakati ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, bagaimana dengan kelompok yang sering mengatakan kembali pada Al-Quran dan hadis? Sudah gak pakai ijma, gak pakai qiyas. Kira-kira kalau saya tanya sama saudara, ada bupati atau wali kota, anggaran proyek pembangunan jalan anggarannya 4 miliar, lalu yang dipakai 2 miliar yang untuk digunakan pembangunan, sisanya yang 2 miliar dipakai sendiri atau disimpan. Ini kira-kira jahat apa gak jahat? Hah? Jahat. Jahat kan? Karena korupsi keuangan. Lalu bagaimana dengan satu kelompok? Kata ulama salaf, dalil yang disepakati ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ternyata kata orang ini dalil cuma 2, Al-Quran dan hadis. Kira-kira ini kelompok jahat apa gak jahat? Hah? Berarti Wahabi jahat. Jahat pada urusan agama. Maksudnya itu, jangan takut bilang Wahabi jahat. Kalau takut bilang Wahabi jahat, ini kurang mantap aswajanya itu. Nah, berarti begitu. Karenanya kalau ada orang Wahabi bilang kembali pada Quran dan hadis, harus kita gugat. Pertama, ijma'nya mana? Kok gak pakai ijma'? Mengapa? Pertama, dalil yang disepakati ada 4, salah satunya ijma'. Yang kedua, pada masa salaf, orang yang pertama menolak ijma' itu aliran sesat, yaitu satu kelompok dari Mu'tazilah, namanya kelompok An-Nazamiyah, yang didirikan oleh tokoh Mu'tazilah yang terkenal fasik, namanya Ibrahim bin Sayyar An-Nazam. Ini yang anti ijma'. Yang anti ijma' ini aliran sesat. Maaf ya, yang menolak ijma' pada masa salaf itu aliran sesat. Siapa? Yaitu golongan Khawarij. Khawarij ini anti ijma'. Kalau kalian anti ijma', apa masuk golongan Khawarij? Ini kan bahaya. Ini kalau mereka anti ijma'. Yang kedua, digugat lagi, qiyasnya mana? Karena menurut para ulama, dalil yang disepakati ada 4, nomor 4 qiyas. Ini yang pertama. Yang kedua, kalian gak mau pada qiyas. Qiyas itu perintah Al-Quran. Al-Quran mengisyaratkan pada qiyas. Di dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Mengambil pelajaran itu artinya apa? Perkara-perkara yang tidak disebutkan hukumnya di dalam Al-Quran, maka disamakan dengan apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu namanya qiyas. Karena di dalam Al-Quran dan hadis gak disebutkan semua, yang banyak qiyas. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, pada masa salaf yang pertama kali menolak qiyas itu aliran sesat.
kelompok Nazamiyah dari Mu'tazilah yang didirikan oleh Ibrahim bin Sayyar An-Nazam. Apa kamu ikut Mu'tazilah gak mau pada kias? Ini yang kedua. Yang ketiga, sebagian besar dalil agama sumbernya kias. Sebagian besar. Kalau gak ada kias bahaya. Contohnya gak ada kias berbahaya. Contohnya bagaimana mengambil hartanya anak yatim yang dilarang di dalam Al-Quran kalau untuk makan. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan di perut mereka, memakan api neraka, memakan api. Ayat ini memberikan pesan, mengambil hartanya anak yatim untuk dimakan hukumnya haram.